ini semua adalah latihan, untuk latihan, tetapi tidak hanya latihan tapi betul-betul pendidikan, benar-benar ATM, amati, modifikasi dan tiru. Kalau perlu bikin yang belum pernah ada di dunia ini. Sebagaimana kita tahu, reog itu awal mulanya adalah permintaan dari kerajaan Kediri mau menikah kalau itu Warok Ponorogo ya, bisa membuat sebuah hiburan yang belum pernah ada di muka bumi. Dan ternyata memang belum pernah ada di muka bumi, sampai-sampai sekerennya reog itu mau diakui oleh Malaysia sebagai budaya atau seni Malaysia. Itu karena dalam bah iya sekolah. Kamu tahu di sekolah ini tidak boleh bawa HP. Kenapa kamu bawa HP? Ya, nanti kalau saudara-saudara Ai, keluarga-keluarga Ai, kakek-kakeknya Ai, nenek-neneknya Ai, kalau semua telepon gimana? Itu terserah kau. Makanya di sini itu tidak boleh membawa HP ya. Kalau bisa kamu kabarin dulu kalau kamu mau sekolah. Sudah, kamu saya hukum, keluar sana. Saya Hinggi Pradana berperan sebagai supir angkot. Saya M. Rizky berperan sebagai orang gila. orang gila. Zulfa berperan sebagai penjual kopi. Saya Gibran berperan sebagai polsek. Polsek. Saya berperan menjadi pejuang cinta. Saya M. Rais berperan menjadi penjual sayur. Semakin hari orang-orang tidak menggunakan angkot lagi. Mereka mempunyai kendaraan masing-masing, berbeda dengan zaman dahulu, yang mana supir angkot adalah pekerjaan yang halal. Maka kalian jangan pernah menghinanya. Walaupun aku cuma lulusan SMA, tapi aku punya skill, yaitu Berhutang. Ibu-ibu di desa. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih Mas Gibran diberi waktu. Mohon maaf karena saya terlambat. Beberapa hari yang lalu waktu anak-anak menggali 3-4 galian ini, saya tanya mau apa. Kita mau buat seni kapan? Besok tanggal 29, saya kira besok malam Sabtu. Kemudian tadi habis isak wes jandom di gardu ngomong-ngomong tentang persiapan Ramadan. Selesai pulang sudah pakai training, pakai kaos panjang, mau tidur. Lah kok ada WA Mbak Nikmah? Abah sudah ditunggu anak-anak. Koprit sudah mau jadi guru. Ya alhamdulillah, kemudian bergegas langsung ke sini. Kesan saya yang pertama, karena di awal tadi baru Mas Noval ya, pembawa acaranya ya, yang membuka tadi Novan ya. Berarti belum banyak ketinggalan tadi. Semuanya bisa saya lihat dan saya nikmati. Belajar menjadi pekerja seni anak-anak. Jadi pekerja seni itu luar biasa. Mbak Lesti dan Bilar itu
daftar kekayaannya sudah 370 miliar dari kerja seni. Yang sportif, ya, tidak nengok kanan, tidak nengok kiri. Pokoknya yang sportif di Indosiar itu tetap terus dipakai. Kalau tidak ya tersingkir. Nah, oleh sebab itu panggung ini adalah untuk latihan. Nah, latihan harus sungguh-sungguh. Saya yakin belajarnya, latihannya itu di kamar sendiri, waktunya juga terbatas karena di sela-sela kegiatan sekolah, kegiatan piket, anak-anak masih sempat untuk belajar. Saya yang paling terkesan tadi jogetnya yang ingin jadi polisi. Tadi Pak gurunya sampai sungkan, kenapa giginya di penjara, ya, di kerangkeng, gitu toh maunya. Tapi nggak apa-apa, Mas Agis itu adalah kelakar, ya. Sangat mulia tadi cita-citanya. Orang hidup itu harus punya cita-cita, punya mimpi. Lah mimpi itu harus terus diperjuangkan. Cita-cita jadi Pak Guru sudah bagus, cita-cita kok jadi maling. Jangan, itu enggak cita-cita yang mulia, yang tidak perlu diperjuangkan dan diikhtiarkan. Kemudian wayang orangnya tadi ada kesan moral bahwa apapun yang akan diraih harus melalui proses yang benar, tidak terjun, harus turun nggak difahami, turun dikira dari atas bukit turun ke bawah. Maksudnya turun ke bawah itu tadi sudah dijelaskan, ya turun di masyarakat, difahamkan oleh lingkungannya. Lingkungan itu bisa memahami sendiri tentang perilaku. Kak Tarko ini yang dulu punya, yang tadi punya cita-cita ngembala kambing, katanya Pak Guru itu pekerjaan anak-anak zaman dahulu. Pak Tarko terbilang begini, itu pekerjaan saya dulu. Kambingnya dan sapinya Kak Tarko itu banyak, tapi nak ngencang bengi nak nurono ki nanggone kamar ruang tamu. Ruang tamu itu untuk tidurnya Raja Kaya. Kenapa kok di situ toh Kak? Lah Raja Kaya toh Pak. Maksudnya piye? Kuwi rajane. Kaya ya kuwi raja kuwi wong penggede, kaya kuwi penghasilan kudu diturokno nang ruang tamu. Nduk kudu disiapno jambangan pisan. Kamar mandi, kandang, ruang tamu jadi satu gitu Kak Tarto ya. Begitu saya ke sana iki ada kulkasnya 3 jejer kendi di lubang itu. Ini kulkas Kak. Alhamdulillah kok saya tak minum dingin betul. Masih ada. Cuma begini kemarin masih ada ya. Masih ada. Cuma kok Kak Tarko Ibu kasih tahu, sapinya diletakkan di belakang, jangan di depan, biar gak bau. Kalau ada tamunya nyaman. Jadi Pak Guru, anak-anak cita-cita mengembala kambing itu juga mulia. Anak-anaknya Nabi Yakub itu, Yusuf, Bunyamin, Lewi, Yahuda, itu semuanya pengembala kambing. Kambingnya banyak sekali. Cuma karena saudara banyak, ada juga yang berhati yang tidak baik. Ingin bagaimana saudaranya itu dianggap dibedakan oleh orang tuanya, karena orang tuanya tahu bahwa Yusuf sejak kecil itu sudah mendapatkan wahyu bahwa besok 10 bintang itu akan bersujud, bulan dan 1 bulan dan 10 bintang itu bersujud. Akhirnya betul, karena Yusuf
diistimewakan oleh orang tuanya karena tahu ini adalah penerus saya sebagai nabi. Lah yang lain Yahuda, Lewi, Rahel itu gelut wae engko sing kuat kuwi jarene sing akan diangkat menjadi penerus bapaknya Nabi Yakub. Akhirnya setiap hari ya berkelahi kuat-kuatan okol. Nah, tapi oleh ayahnya sudah dikasih tahu tidak perlu menjadi seorang pemimpin itu tidak harus okolnya yang kuat, ya, tapi perilaku dan pribadinya yang baik. Tidak ada rasa iri, dengki, madulan tidak. Nah, madulan itu podo karo membawa berita gila wakola yang nggak benar, nggak perlu. Benar saja kalau tidak disuruh menyampaikan ya tidak boleh. Latah. Akhirnya orang tuanya dirimu. Bagaimana Yusuf yang masih kecil, yang punya mimpi, ya, diberi wahyu oleh Allah besok akan menjadi orang yang penting, pembesar di Mesir, kemudian bulan bersujud dan 9 bintang bersujud. Akhirnya betul. Begitu adiknya dibawa pengembala kambing, akhirnya dihamjar habis-habisan, kemudian dimasukkan di dalam sumur. Pulang menangis semuanya, Lewi, Yahuda, ya, Rahel, ibunya Yusuf itu bernama Rahel, anaknya gubernur Babylon, ya. Anaknya gubernur Babylon itu punya anak putri namanya Rahel, dinikah oleh Nabi Yakub, punya anak Yusuf dan Bunyamin. Setelah di dalam sumur itu ditinggal, bajunya dibawa pulang, bilang sama bapaknya bahwa adiknya dimakan serigala. Jadi untuk pentas semester yang kedua, saya mimpi begitu lewat tadi, walah kecamatan ini sing lor kosong, panggung ini ditempatkan di sana. Kalau penampilannya anak-anak ini bagus, sportif, nggak cengengesan, itu luar biasa, biar jadi hiburan. Nah, kalau bisa, ya penampilannya ya diambilkan dari kisah-kisah para nabi, orang-orang yang soleh, para pahlawan zaman Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Zahra, ya, yang putrinya Nabi yang paling nggak mampu karena menumbuk gandum, giling gandum sampai tangannya itu melempuh, datang kepada ayahnya jaluk diberi pembantu satu, oleh Nabi tidak diberi, hanya diberi doa saja sebelum tidur, baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Alaq dan surat An-Nas 3 kali. Kemudian tiup 3 kali, oleskan dan ke seluruh tubuh mulai dari muka, kemudian arah kanan, kiri dan kakinya. Sudah kalau itu dilakukan dengan ikhlas, minta kepada Allah, insya Allah badannya kan menjadi sehat. Yang berikutnya saya yang nggak paham tadi, yang pakai topeng loh, katanya Kak Tarkot bagus topengnya, warna-warni, ada yang dikasih celongetengan merah dan seterusnya. Itu kisah tentang apa, saya tadi kurang paham. Kok enek, kok terus geluntung kabeh, tangi meneh, ya, diperankan oleh Bang Karyo tadi yang babak pertama tadi, ya. Itu ada yang bisa jelaskan itu cerita apa? Yo Karyo, coba yang tadi merankan sini satu bisa nggak menjelaskan? Ayo satu maju gak apa-apa ya. Ayo sini. Menjelaskan Sopo ki? tentang apa? Tasman nih. Karyo sini yo.
Brengosem kandel tenan ya. Oleh kene lungguh. Lungguh gak apa-apa. Ya. Sini madhab sana no. Pekerja seni itu seperti ini di perempatan loh, sambil bawa itu jeplak ijarat kepa nggak apa, duduk itu menjelaskan tentang apa tadi? Ya apa? Pembalas dendam. Balas dendam. Kenapa kok balas? Namanya itu ada teroris. Ada teroris. Bom anak-anak lagi belajar. Teroris ngebom anak yang lagi belajar, terus Yang gurunya itu balas dendam. gurunya tadi siapa kamu? Lah kamu tadi sini gini tadi. Oh, saya terorisnya. Lah kowe belajar bom itu zaman 64. Itu di mana itu? Zaman sebelum G30S itu waktunya sholat ya. Waktunya sholat itu diboyak. Bacoi, kemudian setelah itu Al-Quran diinjak-injak. Nah itu nggak boleh. Jadi teroris ya yang menganggap dirinya itu paling benar dan itu dianggap jihad itu nggak betul. Matinya nggak akan mati syahid itu ya. Nggak akan mati syahid dan mati sia-sia karena apa? Menyakiti banyak orang. Pemahaman yang salah. Mas Willy dan anak semuanya yang besok masuk kampus, biasanya itu di kampus-kampus itu ada ya kelompok-kelompok dan paham-paham itu yang menjaring apa? Anak-anak yang lemah apa? Lemah imannya, lemah akidahnya, yaitu jadi makanan empuk. Kalau sudah masuk begitu sulit sekali itu dirubah. Bahkan orang tuanya pun ditentang. Jadi tadi anak belajar kemudian sampean bom. Lah kuwi kenapa kowe kok dendam iki kenapa? Apa kowe ra dijak belajar? Yang balas dendam yang pihak murid-murid. Oh, saya salah paham. Yang balas dendam malah murid-murid. Murid-murid jadi teroris akhirnya. Pertamanya itu terornya murid, yang kedua muridnya balas dendam bom para teroris. Nah, ini paham. Pertama, murid-muridnya itu dibom oleh teroris. Akhirnya murid-murid tadi belajar gawe bom. Terus ngebom teroris. Teroris termati kabeh mang. Oh gitu. Itu gak balas dendam jadi ngapokno. Ya. Mengapokkan. Kamu yang teroris itu pelajarnya. Oh, terorisnya. Kamu terus dibom tadi ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya yang nggak paham lagi. Tadi yang terakhir tadi siapa? Muhammad Tasman. Seniman. Saya sempat tanya, lupa wajahnya, tampaknya kalau di sini tanya Mas apa Kak Tarko? Iku sopo kok? Candi ya. Hengki panggilannya Tasman. Nek sini ki Niko. Iki ya Hengki. Niko Saputro alias Tasman. Kowe kok diceluk Tasman iki piye janjane kene? Oh, Mbah. Ya Allah, Mbah Man. Kamu stand up tadi? Hah? Terus awal tadi jelaskan tentang apa tadi? Lingkungan ya. Saya kira akan bahas lingkungan panti ini harus bersih, genteng-genteng. Kayak saya nyampaikan 100 dinaikkan di atas jedingnya Kak Kasram timur itu untuk kalau besok ada yang pecah bisa ngambil di situ. Sak dia telur dewe iki lho.
Ya, kapan hari Ahad bisa itu dinaikkan, sana ditata yang rapi, ojo sampai pecah. Lingkungan, ya tadi bicarakan lingkungan, kemudian bisa tertawa semuanya. Tadi juga saya ingin tertawa, tapi gak jadi. Ya, yang belakang tertawa si goyo apa gimana? Wong Tasman bilang apa yang tadi, cinta atau apa tadi, guyu buri. Terus yang terakhir tadi apa, closingnya tadi apa man? Paweng itu siapa? Parel ya. Oh. Parel betul paweng mergo nak nyeluk aem Tasman. Terbuk bawales paweng. Saya juga bingung, nak wenongon ketoprak harus dipanggil kakang. Wayang. Panggilannya kalau di panti ini Dik, kalau di atasnya berarti Kak. Mulai kalau saya manggil Kak Damin ya Kak Kasram, Kak Tarko itu. Ya ini berarti Kak Parel, Niko. Kak Niko, Kak Weli. Ya. Panggilannya yang lebih tua dipanggil apa? Ramzi? Kak ya, Kak Niko. Niko kelas berapa nih? Kelas 3 besok mau purna. Mau ke Jepang betul kamu? Enggak jadi. Lu enggak jadi kursus? Kesuwen enggak jadi Kak. Mau kuliah saja. Badannya itu luar biasa ini saya. Oh saya amati yang paling tenaganya lebih-lebih itu ya Tasman ini. Ngangkat dulu. Bar duduk ini iki gaya Tasman. Karo sapa man? Karo Gibran sapa? Gibran ini Pak Polisi, Kapolsek. Terima kasih Niko. Baik, Niko ini jenenge Tasman. Silahkan kembali. Ramzi sini. Ramzi. Nak joget mengikuti cah sapa sing ngarep iki pinter iki. Ya. Kuwi pinter, kuwi kon joget ya pinter. Ramzi iki cek sanawiyah kelas 1 Kak Tarko. Gedene sado Kak Tarko. Ini kuwi pinjam bajunya siapa kok kombor. Gak bagus celananya. Loh. Di musola langsung gogo. Oh, malah. Dikasih spidol senomen Mbak Nima, ditulisi jenenge Dewi. Kalau ada yang melimbruk di sana, saya langsung baca, tak panggil. Kamu tadi kok gak bisa terus menyesuaikan dengan depannya itu gimana? Jadi kalau lihat ya apa namanya toh yang background joget-joget di belakangnya itu apa? Maka yang MI tamat panti pertama itu Kak Kasram. Dari dukuannya Kak Kasram ada 3 Kak Kasram, Amin, Muhajirin. Waktu mau Idul Kurban 7 hari sebelumnya, Amin 7 ada orang ngantarkan kambing, suruh nyembelih di panti sana sebelah barat rumahnya pengurus. Bapaknya Jirin dan bapaknya Amin itu menjenguk. Lah pas piketnya anaknya itu ngombeni wedhus. Ya termarah-marah lah anakku kon angon wedhus. Akhirnya anaknya diajak pulang, yang tinggal Kak Kasram. Ya, anak seangkatan di MI waktu itu saya jadi kepala sekolahnya di MI Sumurago sana. Akhirnya yang jadi cuma 1 Kak Kasram tok. Kak Tarko ini dulu berapa anak? 1 angkatan. Kelas 3? Maksudnya 1 angkatan kelas 3-nya. 12 siapa saja masih ingat ya? Ada yang lupa Pak. Siapa coba? Hasan.
Ya, Tulawan, Arifin, Agus Alif, ya, Sultan, Jami'an, Jami'an Sukosewu, Arifin, Imam Perembugan, Cewor. Sudah. Kak Tarko masih ingat teman-temannya yang lulus 2 sampai purna di wisuda. Oh, kayak itu waktu di depan situ itu ya. Terus teman-temannya sekarang di mana aja, Kak? Ada yang jadi kuli bangunan di Laskar Buah, ada yang di Surabaya kerja nguli bangunan juga, ada yang buatan Mbak Gus Dur itu kakak kelas, ada yang menjadi tukang kebun di Bojonegoro, Mbak. Itu Mbak, siapa? Imam, Mbak. Imam Cewor. Rumahnya Perembugan. Terus yang lain ada yang jadi guru MI, Mbak. Gus Salib Muharram. Kak Tarko ini sekarang menjadi guru di sekolah rakyat Dander sebagai wali asuh. Nah sekarang nggak piket, Kak? Besok pagi lah. Kemarin saya ketemu pagi-pagi di Peroliman, saya panggil Kak Tarko. Wis keliwat tak celuk. Diseneni karo Kamil. Wis keliwat tak lagi celuk. Itu mau pertemuan forum panti di situ tadi. Ini pulang pakaian putih hitam. Ini di sekolah rakyat Dander. Dulu menjadi pendamping PKH berapa tahun, Kak? Mulai 2016 sampai 2024 akhir. Berarti 8 tahun. Jadi ini cake. Dibayar piro, Kak? Saulan. Berapa, Kak? Di atas UMR berarti 3 juta. Cukup untuk keluarga. Anaknya Kak Tarko ini sudah 2. 1 jadi pemain bola, ya, laki-laki. Kemudian Kak Tarko ini dulu waktu di sini diajari oleh Komandan Banser, namanya Mbah Marwoto. Begitu Kak Tarko beli mobil dipanggil, Giani le, punya mobil, Bapak antarkan, minta diantarkan ke mana Kak Tarko? Ke warungnya Hotel Busur, ya, Busur Balen, ya, sama ketua PCM waktu itu. Diantarkan oleh Kak Targiani, cah anakku saya wis duwe mobil, antarkan, belikan traktir pecel lah. Sekarang mobilnya dijual untuk membangun rumahnya sudah jadi. Ini Kak Tarko menjadi pelatih tapak suci. Kemarin mau melatih Agis itu saya mintakan sabu hijau biru nggak boleh Kak, melalui proses ya. Nah itu minta sabuk biru, Agis njaluk biru genyo karo Rais kuwi ya. Nah, ternyata yang punya baru Willy dan siapa? Padahal kalau mau kenaikan tingkat, Eki juga sudah ya. Eki sudah nggak ada di sini, jadi tentara maunya, jadi pro-pro. Kak Tarko punya pesan untuk anak-anak, silakan. Terima kasih Abah Suyuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Abah Suyuti selaku bapak saya, Ustadz Kasram pengasuh saya, Mbak Nimah dan adik-adik sekalian. Alhamdulillah acara panggung santri yang diadakan oleh LKSA Putra Sumberjo Bojonegoro berjalan dengan lancar. Walaupun ada beberapa koreksi yang tadi disampaikan oleh Abah Suyuti, tentunya yang paling menohok adalah cita-cita menjadi maling. Itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Bisa dipahami adik-adik? Ya. Apapun kreasi kalian, apapun bakat kalian, curahkan di dalam panggung santri tersebut. Jadi ada tahap-tahapannya. Oh, saya hobi pantomim, ya silahkan maksimalkan. Kemarin yang pantomim di Bojonegoro, konten kreator itu masuk di Trans 7. Ya, sering membuat konten, disukai orang banyak, like, subscribe di TikTok, akhirnya diundang di salah satu televisi. Ya, kalian juga sama. Ketika kalian tampil bagus, ketika kalian tampil maksimal, nanti suatu saat akan dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan. Entah itu di sekolah, entah itu di kampus kalau yang kuliah, entah itu di masyarakat. Minimal pendidikan seperti tampil ini adalah pendidikan yang sangat luar biasa. Saya bisa ngomong di hadapan orang banyak, biasanya selalu di dada. Itu karena dulu di panti diajari muhadoroh, diajari tampilan-tampilan. Nah, itu menjadikan mental kita akan tumbuh, menjadikan mental kita akan kuat ketika kita tampil di hadapan khalayak umum. Ya, jadi pesan saya, tingkatkan terus bakat kalian, tingkatkan terus kemampuan diri kalian, apresiasi diri kalian untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Mungkin itu saja Abah, terima kasih atas waktunya. Dari saya cukup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Jadi prinsipnya mulai dari awal pengantar acara sampai akhir tadi semuanya bagus ya, semuanya bagus. Karena apa? Yang bisa menilai itu ya, tidak hanya satu orang, beberapa orang. Orang itu bisa mengatakan bagus yang menurut dirinya, kalau itu menilai jelek ya menurut dirinya. Jadi nggak bisa disalahkan. Nah, itu penilaian menurut saya. Nah, karena ini masih tahap belajar, saya sudah merasa senang. Cuma kalau belajar itu los saja, jangan sampai ada rasa malu. Gibran tadi los, bagus ya. Nah, Mas Baim juga begitu, bagus. Nah, yang pemerannya Edan, orang Edan juga bagus. Jadi lugas ya, cepat ya. Yang masih agak lembek, yang rumahnya ngerandu, yang sininya ada bunganya tadi loh, siapa namanya itu? Willy. Kok Willy toh? Yuli. Nah, itu ditampilkan sikap beraninya ya, sikap malunya hilangkan Mas ya. Ovan ya tegas kan mau. Jadi wani nyekel mik lah, nak rong tahu ya wes nyekel mik wedi. Seandainya
mau ceramah baru salam melihat orang-orang sudah kenyat demam panggung, hilang semuanya persiapannya. Ya, Kak Tarko ini kalau Ramadan bisa tampil kemana-mana ini, musola, masjid itu sudah berani. Seperti Kak Rokim itu. Kak Rokim itu di mana saja orang punya hajat lamaran diundang suruh makili. Nak ngekei amplop Kak Rokim 100 itu gak sungkan, tapi kalau beri akan pada orang lain ya Pak ya itu 250 saja jadi gunem matanya. Nah akhirnya Kak Rokim ya ikhlas, gak diberi gak apa-apa, diberi ya diterima gitu. Ya. Ya betul. Ini muhadharahnya hari apa Kak? Hari Kamis, Senin malam, Selasa. Di mana, di musola atau di sini? Di musola. Kapan-kapan Kak Tarko, sampean katanya minggu, malam minggu saya malam minggu ke sini nggak ada. Pada saat muhadharah itu ke sini ya, Senin malam, Selasa. Jadi ada yang diajari pembawa acara, ada penceramahnya. Kalau bisa ceramahnya diberi tema biar nanti anak-anak itu bisa mencari sendiri dalil-dalilnya. Kalau enggak ya diberikan, kemudian anak-anak biar mengembangkan sendiri. Siap anak-anak? Insya Allah itu akan ada manfaatnya. Begitu jadi tentara prok-prok, begitu dikasih mic nggak bisa bicara, itu memalukan. Nah, jadi pada saat kapan saja dimintai untuk komentar ya mau dan bisa, tidak memalukan. Ya, alhamdulillah saya bisa menjadi polisi. Insya Allah kami akan bekerja untuk melayani rakyat. Ya, melayani rakyat dengan sebaik-baiknya dan seterusnya, itu udah bagus. Ya, Kak Tarko juga begitu. Anak panti yang menjadi guru, ya, menjadi karyawan di mana saja harus bisa menjadi contoh dan teladan di tempatnya. Nah, di tempatnya harus bisa menjadi teladan. Kak Tarko datangnya nggak terlambat terus loh. Alhamdulillah kepala sekolah nggak pernah negur. Terus murid-muridnya juga ada yang bullying seperti tadi. Ada candi karena muridnya di sekolah rakyat itu dari keluarga PKH, keluarga yang kurang mampu. Jadi janjane ya ora sekolah, dipaksa gelem sekolah, gelem turu sore itu stop. Tidurnya jam berapa Kak? Lah kenapa kok beda-beda? Gak bisa tidur biasanya turune nduk omah sak wayah-wayah mulai ya di opo ini orang mulai ya ora apa-apa, parke esuk bar subuh lagi mulai ya. Di asrama sana diberi aturan ya masih sulit. Insya Allah nanti kalau sudah 3 tahun akan bisa menyesuaikan. Ada Pak polisi yang ngajari nggak kedisiplinan? Tentara ya. Terima kasih. Yang mengantarkan acara siapa? Coba sini Gibran dengan Novan. Ayo. Enggak dulu tuh. Ya, Novan dan Gibran. Kak Kasram enggak nambah? Ampun. Ya, sini leh. Ya, ditutup. Polisi ya dipakai atau bajunya. Sini, lewat sini. Bajunya dipakai. Ini nama saya Gibran. Jabatan saya kira. Tutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai Master of Ceremony izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.